Emak tiba-tiba ketemu sama ular. Emak berubah menjadi ular. Sampai ke rumah, emak langsung setengah badan jadi ular. Sosoknya ular siluman, mau ngasih rezeki sama majikannya. Biasa sekali. Dan dikutip dari video sebelumnya, seorang Maisah yang pernah berubah menjadi sesosok ular. Nah, saya akan ungkap kembali misteri tersebut, dan beliau juga masih banyak pengalamannya tentang masalah misteri yang ada di hutan ini. Wow. Nah, alhamdulillah rumahnya udah nampak ya teman-teman. Sudah di depan kita rumahnya. Mantap sekali pemandangannya, ya Allah. Nah, ini rumah beliau. Mudah-mudahan beliaunya ada, tapi sepi ya. Nih, rumahnya sangat permanen sekali. Walaupun berada di pinggir hutan, tapi rumah ini permanen, teman. Bisa teman-teman lihat ya. Coba. Nah, ini rumah si emak. Ini tempat masaknya ya. Nih, teman-teman lihat tungkunya, ala kadarnya kayu bakar di sini. Mak, damang. Nah, minna aidin wal faidin, mak. Hapunten lahir batin. Teman-teman, saya lagi di jambe-jambe. Alhamdulillah. Mak, nyali rawa ya, mak? Sekarang incu. Oh, alhamdulillah. Sehat, mak, sehat. Alhamdulillah, dawu ayeuna. Mohon alhamdulillah. Abi kayak ngobrol-ngobrol itu ngantosan rencangan di Pengker sakedap. Mohon. Di mana, Den? Abdi mah di Sumedang, mak. Rencangan mah di Kuningan. Di Sumedang di mana? Abdi Pamaget di Cibuga. Oh, Ciboga Wado. Mohon. Pupus tuh di Oh, mohon. 146 tahun. Yuswana, alhamdulillah. Masya Allah. Tahun ke ayah. Pamaget saha, mak? Mageti. Pamaget mate orang Kurang Cibuga. Ciboga. Oh, alhamdulillah. Ada 7 kubuna ku Wiyaya. Mohon. Kadigan pas kusaha. Mohon. Alhamdulillah. Kayak sekedap abi ngiring istirahat heula panginten sambil mangga hatur nuhun. Nah, oke teman-teman, sambil nunggu teman-teman ya. Kami istirahat sejenak ya, karena lelah sekali dari sana ya. Berjalan kaki ke sini itu lumayan lah menguras tenaga. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, kita bertemu kembali ya, silaturahmi kembali ke rumahnya Mak Isah, yang dimana ini masih suasana Idul Fitri teman-teman. Mungkin sebelum kita berbincang-bincang dengan Mak Isah, mungkin saya pengen menyapa teman-teman dan Mak Isah terlebih dahulu. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Nah teman-teman, jadi kita bersilaturahmi lagi ke rumahnya Mak Isah, yang dimana di konten sebelumnya bahwasanya beliau ini merupakan salah satu orang sakti yang betul-betul pemberani, tinggal di tengah hutan sendirian, jauh sekali dari pemukiman warga. Dan selain dari beliau orang sakti dan pemberani, beliau juga aktivitas kesehariannya yaitu sering sekali memandikan orang-orang yang sudah meninggal ya, Mak. Ya. Dan di konten sebelumnya juga sudah pernah diceritakan bahwasanya Mak Isah ini sering sekali berbicara dengan korin orang yang sudah meninggal tersebut. Bahkan korin tersebut sering sekali meminta tolong sama emak untuk menyempurnakan kematiannya, mungkin seperti itu, Mak.
Iya. Dan bahkan ada juga orang yang memiliki kesaktian sehingga kematiannya itu tidak diterima oleh bumi. Dan korin tersebut meminta kepada emak untuk melaksanakan atau meminta syarat-syarat agar kematiannya lebih sempurna lagi dan lebih diterima oleh alam, mungkin seperti itu, Mak. Iya. Nah, teman-teman, jadi di video pada kali ini sama persis dengan cerita sebelumnya, bahwasanya Mak Isa ini sering sekali berubah wujud menjadi seekor ular. Yang dimana ini baru kemarin ya, Mak ya, baru kemarin Iya. lagi Mak Isa ini berubah wujud menjadi seekor ular lagi. Nah, itu awal mula ceritanya bagaimana, Mak? Sehingga Mak Isa ini sering berkali-kali menjadi sosok ular. Sering ketemu sama ular kalau mau berangkat nenek ya sendirian. Apa malam, apa maghrib, apa jam 12 malam. Tapi cuman awas kamu jangan ngalangan, cuma tetong halangan. Mana-mana mama, mana rek usaha mak, pada ngalangkung. Tapi dianya suka diam aja. Ularnya. Iya. Itu ketemunya di tengah jalan atau di mana? Atau pas di rumah Mak di sini? Di sini, ke situ. Sebesar apa kalau Kemarin pulang dari warung juga pas adan segede-gede gini 3 kuning semua. segede jari? Ya, Panjangnya berapa meter? ada 2 meter. Wah, panjang juga. Itu mah paling anak orang beling. Kalau yang kuning begitu mah. Dah itu naik sisitnya teh 3 bentang kuning. Anak ular Persis weling. bentang Ular weling itu kalau nggak salah yang kuning. tongkatnya Sunan Kalijaga berubah wujud menjadi ular welang ya. Weling. Kuning. Itu sebetulnya ular asli atau ular siluman? Ya barangkali ular siluman. Segini-gini anggangnya tuh. Jaraknya. Ya, enggak dekat segini enggak. Itu tepatnya di mana tadi? Setiap mau jalan, pulang dari situ apa dari warung, apa pulang dari habis ngobatin orang sakit, apa habisnya itu mandiin mayit. Sering emak. Selalu muncul ular tersebut. Iya. 3 berarti. Cuman yang itu aja, yang kuning. Dan yang saya dengar juga katanya di sekitaran rumah emak di sini katanya ada air terjun ya, Curug. Ada. Apa itu sosok dari penghuni tersebut? Ada di situ namanya Curug Jago. Ada bilang itu nggak boleh dibilangin anak saya. Oh, boleh, nggak apa-apa. Boleh. Ketemu katanya 2 orang. Nggak ada rambutnya 1, tapi laki-laki udah tua. Oh, penghuni curug tersebut. Curug itu Curug Jago, Curug Maung, Curug Meri. Tapi yang berani anak saya cuman 1, Cici mamahnya Ipoy. Opi. Yang 1 lagi begini. Janggutnya segini. Mohon maaf teman-teman, ini karena dan duhur ya, kita break dulu. Berarti Mak, kronologi Mak berubah lagi menjadi ular atau bersisik kembali itu setelah mengobati orang, pulang ke rumah dicegat ular gitu atau gimana? Enggak ngobatin orang. Ular itu sengaja nyegat emak. Setiap hari. Barangkali ada yang ngirim ilmu hitam sama emak. Oh. Cuman nggak kena sama badan emak. Tiba-tiba Mak menjadi bersisik gitu atau gimana? Iya. Itu bersisiknya gimana sih Mak? Yang kemarin mah besar-besar. Sisiknya Iya. sebadan apa muka ungkul gitu? Segini ke atas. Oh, Kena kaki mah enggak. bersisik aja gitu, ngelupas nggak itu sisiknya? Enggak. Hmm, Mandi pakai sabun juga enggak hilang. oh hilang. Oh nggak hilang. Enggak hilang. Hilangnya beli obat ke apotek 3 biji 350.000 ke bukan ke apotek, ke rumah sakit itu tuh dari Talaga tuh jauh. Rumah sakit apa tuh di Majalengka bukan tuh, 45. jauh dari Berarti Talaga ini, juga dari pasar Talaga. Kalau kata dokter penyakit apa? Kalau kan kalau kata bahasa gaibnya Mak kena ada kiriman nih. Ya, Kan mungkin kalau Mak selain syariat doa juga, Mak kan pergi ke dokter.
Nah itu kalau medisnya itu mah itu sakit apa mak? Kata dokternya tuh. Ini mah kena katanya ilmu hitam dari orang. Hmm. Habis saya itu neneknya makan apa di situ, nggak pernah minum, nggak pernah makan. Kalau 2 hari 2 malam juga bawa nasi dari sini ke Cilacap juga, sampai dibuang di jalan. Nasinya. Basi, beli di warteg. Itu ularnya sebesar apa kalau boleh tahu, Mak? Kecil-kecil, yang 3 mah kuning. Yang tadi ketemu di jalan. Yang ketemu di jalan mah ular itu ular. Semuanya kuning, cuman kayak bintang tuh. Segini-segini panjangnya. Yang tadi ketemu di jalan Iya. yang besar Gigit kata enggak, cuman sama itu kayu sama mak. Awas ya, cek mate. Jangan menghalangan ke mak. langsung minggir. Ya, mak mau usaha itu ada usaha. Padahal mah ada yang manggil. Cuman ngikutin di itu di kali. Biasanya kan gigit, enggak apa. kalau ular biasa kan ngelawan, Mak. Itu mah Iya. langsung minggir. Minggir. Kalau ular biasa mah apa gini kayak kemarin tuh yang panjangnya 1,5 meter di sini yang dibunuh sama si Opi. Pakai golok itu sampai begini juga sampai ngapung. Nggak mempan. Nggak mempan. Di mana posisinya ularnya? Barangkali ada yang ngiteri. Enggak, posisinya di mana ular tersebut? Di atas kasur emak. Di atas kasur Iya. ularnya. Emak lagi tiduran jam 11 siang. Tepurun itu 4 poe cek mata. Kila-kila naon. Pik gua mah tereh maot cek mata. Mau tiduran. Jung atuh pas si Opi kencing ke kamar mandi. Mah udang itu ada ular. Udah melit ke sini nggak terasa. Rumahnya dililit sama ular. Ya, itu kepalanya ke sini. Tapi nggak ngegigit nggak apa. Terus mau bangun susah banget. Kayak di talian ku tambang. Itu ularnya ada mahkotanya nggak di kepalanya? Itu mah gede banget. Ada, cuman matanya aduh bagus banget. Oh, cantik. Ya, Penjelmaan dari bening. Ipri mungkin ya. Siluman ular. Bening. Nah berarti ini kali kedua emak berubah menjadi ular. Kan kalau yang pertama juga berubah juga ya, Iya. 6 bulan Dapat 7 belakang. bulan, ya 7 benar. bulan. Minggu kemarin berubah lagi. Kenapa sih sering sekali apakah di sini dekat dengan sarang ularnya atau emang kirimannya atau gimana, Mak? Itu kok Barangkali ada yang di sini diam di sini. merasa terganggu mungkin Mak ya? Yang nggak tahu kemarin juga tamu merinding katanya ada di sini ibu sampai lari pindah bu ke situ udah maghrib saya takut katanya. Jadi kalau dari kacamata spiritual emak berubah atau emak bersisik itu bentuk dari serangan orang yang nggak suka ke emak atau gimana Mak maksudnya tadi? Barangkali ya di sini banyak ilmu hitam. Oh, Masih ada 4 lagi yang mempunyai ilmu yang hitam. iya semuanya 16. Bilang bapak yang meninggal bapak kandung kamu katanya, harus tunggu kering. Apa tunggu kering, kudu nyaring kudu puasa. Awas di sini udah meninggal segini. Kalau orang yang punya ilmu hitam udah disumpah keramas pakai tai anjing. Ramasnya Ada. pakai Tai anjing. tai anjing. Di sini ada 4 lagi. Pas emak setiap itu ada yang manggil. Barangkali sirik ke emak. Ada yang mau kayak emak itu pintar. Berarti kalau kebanyakan di sini orangnya sakti-sakti atau masih ilmu yang Kemarin juga ada 5 orang bilang Aki Adang, kok mah habis dari mana? Tuh dari Kuningan katanya. Suruh nungguin di sini. Dikasih ngopi enggak mau. Yang 2 minum air putih, yang 3 kagak. Bilangnya lagi puasa. Ini saya mah dari Ilapat. Bawa kertas selembar. Tolong ntar kalau Mak Uun datang saya kasih tahu. Orang kakek-kakek enggak bisa megang HP ya. Terus datang ke sini lagi cuma 2 orang. Minta tolong sama ibu. Gini. Cuman 1 hari 1 malam mau puasa. Enggak 3 hari 3 malam. Ngasih 400. Sama anak. Alhamdulillah kedatangan anak tuh. Banyak tamu yang kesini tapi jauh-jauh nah. Alhamdulillah juga ya, meskipun Cuman
paling ada 3 orang, pengen yang punya suaminya nyeleweng, diambil perempuan orang, baru ada ke sini. Tapi jauh nak, orang Bogor, orang Sentul Bogor, yang ke sini tuh. Pengen diobatin. Iya, suaminya diambil pelakor gitu. Iya, diambil perempuan sejen. Nah itu mak yang mak katanya tadi bilang bertemu ular di jalan raya, itu ularnya sebesar apa? Sepedal pohon jebuk, jambe. Pohon jambe, pohon pinang. Ya, pohon pinang. Tapi itu mah barangkali ada 5 meter, itu ke 7 meter. Panjangnya. Iya. Ular apa itu mak? Bilang Bapak Haji mah ular Mbah Piton katanya. Ular Mbah Piton. Iya. Mbahnya berarti ini ya. Mbahnya. Tapi ininya kayak pakai apa ya? Mahkota itu mah. Kedip-kedip. Ada Ya, lampunya kelihatan gitu. mah biar udah tua juga mah ya. Mahkotanya mungkin. Udah mah di situ tungguin motor. Ntar diambil orang ini malam. Yang sepi. Ini di sini tuh ada yang kedip. Ya kicak-kicak, tahu kicak-kicak? Tahu. Nah, Larang. gitu anak. Oh kayak apa itu yang kunang-kunang, yang hijau warnanya? Iya. Lip, Iya. kayak gitu. Kok ada itunya? Terus di sininya lagi. Berarti kalau Mbah Piton ada cucu Piton ya. Itu mungkin rajanya siluman Atau ular gimana? mungkinnya mah ya. Iya, Itu tapi pas di tengah jalan pas malah lewat. udah tengah jalan ke situ lagi ada kali 2 meter lebih lah. Mau nyebrang dia. Jangan diganggu nak, bilang Pak Haji yang mau ke masjid. Itu mau ke majikannya mau ngirim rezeki katanya. Mau ke ngirim majikannya mau ngirim uang. Di situ ada rumah. Udahlah, rumahnya juga bagus sekali. Di pinggir jalan. Nah setelah itu malamnya emaknya berubah wujud menjadi ular. Paginya mata emak kok begini kayak ke dalam, bilang emak tuh. Benar-benar demi Allah, mata emak ke dalam semua. Ya nengok ke sini. Ini Adang kena, Agus kena, Aki Adang kena, Pak RT juga, Pak Arif kena ininya. Oh kalau gitu mohon maaf, bisa saya simpulkan, tapi mohon maaf kalau salah. Jadi awalnya Mak Isa berubah menjadi ular itu karena Mak Isa memergoki sosok ular yang mau mengantar uang ke majikannya. Gitu mungkin. Iya. Oh, jadi mungkin karena ini saya ketahuan mungkin kata ular tuh ini yang mulai ini disamaratakan atau gimana mungkin kayak gitu ya. Kutuk atau Dikutuk. ya. Soalnya Bilang mah jangan, Pik, jangan, gak boleh dipukul, gak boleh dimati. oh dibunuh ularnya. Enggak, cuma digini-gini pakai bambu. Cuman nggak mati. Enggak. Tapi ularnya besar itu nggak takut cucu emaknya. Nggak tahu, bilang shopping mah sebesar pohon kelapa katanya. Bilangnya. Berarti pada intinya gara-gara memergoki ular yang mau ngasih rezeki atau ngasih uang ke majikan atau yang pesugihan ya. Iya. Mungkin dia malu jadi emaknya dikutuk gitu. Udah mungkin. batal kali dia. Oh, batal. Udah batal Nggak ketemu jadi- sama anak emak sama emak. Oh nggak jadi ngirim mungkin ya. Enggak. Dia pergi lagi ke ada pohon kaso tuh kaso. Sama alang-alang geri. Kesini bilang shopping. Enggak ada langsung bilang. Ya udah kalau udah hilang mas. Tuh bambu kasihkan ke situ lagi, orang yang ntar nyari bukan bambu, buat itu padi, gorek-gorek padi itu. Tapi biasanya menurut pengalaman emak tersendiri, emak kan sebagai bisa disebut spiritual ya, pasti tahulah tentang hal-hal gaib seperti itu. Biasanya kalau orang yang memuja ular seperti itu, cara ular ngasih kekayaannya dari mana asalnya, Mak? Atau kalau mencuri dari bank Uangnya. Gitu. uangnya? Itu yang pengen saya tanyakan tuh mah. Bukan nak, bukan dari buang. Dari mana? Gitu? Itu mah. Kalau kita ke yang di Muhit ya, ke apa di Jawa Tengah atau di Gunung Kawi ya, apa ke Gunung Ciremai? Enggak, itu mah bukan dari bank. Dari mana panggilannya. itu? Uang itu yang 100 ribuan. Ada situ di Gunung Ciremai. Itu berupa apa di sananya? Berupa bank atau apa? Bukan, ada gubuknya, ada itunya, Khusus penyimpanan uang. ada kuncinya di situ. Ada kuncinya. Enggak mungkin maksud Anak teman muda. saya gini mak. Itu kan kata mak tuh memergoki ular yang mau ngasih
harta ke majikannya atau orang yang melakukan pesugihan. Nah, harta yang dibawa ular tersebut itu sumbernya dari mana? Apakah mereka itu ngambil dari harta-harta yang ada di dunia atau misalkan maling gitu ya? Atau dari bank ngambilnya atau dari mana gitu? Apakah mereka Bukan, itu punya mah cetak uang kalau sendiri? nyolong sama orang mah dia bata nggak mau, Jadi takut dia dibunuh. dari mana itu kira-kira? Ya ada pemujaannya Hmm. di Gunung Jadi Ciremai. cetak uang sendiri atau gimana? Enggak, maksudnya kayak gini, Mak. Tapi Misalkan uang sendirinya 100 kayak gini, Mak, misalkan 100.000 selambar. enggak, berarti kita belum nyambung sama Mama ya. Nah, gimana gitu? Itu kan orang memuja berarti ya, munjung Ya, jurig. Nah, jurig eta teh menang acis eta teh di mana asalnya? Dapat uang itu dari mana asalnya? Setan itu. barangkali itu kalakai dan daunana. Oh, berarti kayak semacam sihir. Daun disihir jadi uang. Iya, Jadi terlihat sama kita itu uang. Hasilnya cuma daun. iya. Kalau udah dibelikan, uang tersebut hilang. Enggak, mambu amis bau hanyir. Uangnya beda Uang. berarti. Tapi kalau udah dibelikan itu uangnya hilang atau masih ada di tokonya? Ada, cuman beda. Enggak kayak uang biasa. Baunya amis hanyir. Iya, Oh, berarti kebanyakan. sebuah daun yang disihir menjadi uang. Oh, berarti bukan uang asli Iya, iya benar. Berarti hanya tipuan daya. Iya. Mungkin kita sharing aja bagi teman-teman semua yang melihat video ini. Mungkin ada yang pengetahuannya bisa menerangkan, boleh di kolom komentar ya. Ini sumber uangnya atau sumber hartanya dari mana gitu. Nah, kan udah. Ada yang naik bis dari Tasik, pengantin anyar, suami istri, anak haji. Udah saya di sini turun katanya di Dharma. Terus anak saya mau ke Cirebon. Mama Oki yang meninggal, yang ada yang bunuh. Teh ini udah jembatan Ngobe, cek si Wulandari teh. Di sini turun, ini kan bendungan Dharma. Ayo turun. Terus konektor minta uang sama suaminya. Entar tuh kalau mau turun katanya, saya ngasih uang. Tuh, Yani Wulandari mah udah ngasih uang sama saya mau ke Cirebon. Terus dia turun, istrinya, terus suaminya, nih uang. Digini tetap sama suaminya. Dia langsung dia berdiri di jembatan anu heubeun nu kapungkur sanes nu ayeuna di Dharma. Langsung dia kecebur ke laut Dharma. Pas dibuka sama konektor bukan uang. Kalakai garing 2 lembar. Sampai sekarang dia diam di Dharma. Berarti sihir berarti ya kalau kayak gitu. Tapi jimat-jimatnya ketemu sama cucu emak. Sama Opik. Widuri Wulung ada di si Opik. Tri Semar ada di si Opik. Tri Semarnya ditanggut ku orang Cilimus Kuningan. Buat asihan ini mati. Bapak pinjam gitu. Punya salon dia. Oh berarti Ma Isa ini banyak sekali pengalaman-pengalaman mistisnya ya. Selain Ma juga menerima atau mengobati orang-orang yang meminta syariat, Ma juga sering sekali kena serangan gaib ya. Iya. Nah, kalau yang tadi Ma berubah menjadi ular itu gara-gara Ma memergoki ular yang mau ngasih uang atau harta ke majikannya. Yang jahatnya cucu emak. Yang itu jahatnya bader si Opik tuh. Oh yang berarti yang jahat itu cucu Ma suka ngebunuhin ular gitu. Iya, kemarin juga gini. Taruh di sini. Diam katanya. Bukan jahat, cuma mungkin melindungi emak, takutnya terserang sama ular gitu. Dibuang sama emak sampai 2 bulan masih hidup di kantong kresek hitam. Ularnya tuh. Iya, Waduh. udah kasih bunga, kasih air, seminggu sekali mah. Udah 2 bulan ditengok lagi. Kok masih hidup? Dikasih garam itu rosok membadat. Siap satu Nah, mungkin ini pertanyaan mungkin bagi teman-teman semua yang baru melihat Ma Isa. Mungkin alasan emak tinggal nyempil di sini jauh dari warga itu apa? Apakah emang emak mempunyai ilmu terus alasan emak tinggal di sini atau gimana sih awalnya gitu? Awalnya Kenapa kok tinggalnya musim kemarau 9 bulan gak ada air.
buat minum. Ponakan emak pas hujan, bukan nggak ada hujan, acah deng-deng katanya ya kalau orang dulu mah nggak ada hujan tapi banjir. Nah, buyung teko palit yang ponakan emak teriak-teriak, emak buyung udah di sini, udahlah kapan-kapan pindah bapak kandung tuh kemana, ke Cibibu sawah katanya, itu dibikin lemah. Awal-awalnya ke sini tuh lagi musim kemarau 9 bulan kan susah air minum. Sekarang mah Tahun berapa emak pindah ke sini, Mak? di sini emak udah 56 tahun. Yani Wulandari di sini dilahirkan, Elis Mariati di sini, Agus Amir di Cibuga, di rumahnya Pak Bintang, Pak Jenderal Subalma, Jenderal Kehutanan. Elis Mariati di sini, Ita di sini, melahirkan yang nggak manggil dukun perajin, dukun kampung. Nah, melahirkan jam 1 malam. Elis, Ita di sini Mas sendirian melahirkan. Motong ini sama Mas sendiri. Berarti emang lahirin sendiri. Ya, nu pandirin nama kia dan pun tanya. Gini jongkok, gini-gini itu bujang emak keluar. 3 nggak percaya sama udah. Orang-orang mau kesini nengok bayi emak sama emak. Itu keluarnya dari mana, Mak? Gampang nak, Gusti Allah lebih adil. Kalau ngelahirin mah identik ada ari-ari ya. Iya, Nah, tali ari-arinya dipotong sama siapa? Sama emak sama emak sendiri. pakai pisau. Terus ya pakai itu tuh. Ini udah sedia naro, udah naro benang, benang bangsoah gede benang. Disuruh pakai ngukur balai. Oh, pakai Udah iris, naro. diiris. Ya, udah naro daun talas buat ini kepala anak. Bang kalau mau melahirkan ini udah sakit ini titik kalau malam gimana melahirkan udah sedia. Enggak, emak. Besoknya datang ponakan emak tuh masih hidup apa Irma. Mana yang mau dicuci? Enggak, udah dicuci sama bibi. Pintu dikunci tuh yang di situ lagi panggung. Ke situ nyuci. Nah, Mak, mungkin dari cerita Mak Isa ini banyak sekali yang mungkin kita bisa ambil pelajarannya ya. Selain kita hidup di alam netral, banyak sekali makhluk-makhluk yang ada di alam gaib dan tidak kita pungkiri bahwa mereka itu berinteraksi dengan kita-kita ya, Mak ya. Ya. Nah, mungkin ada kata-kata terakhir, Mak, khususnya buat para anak-anak zaman sekarang, bahwa mungkin mah ada petuah atau misalkan pepatah yang mungkin untuk disampaikan Sama anak-anak. maksudnya ya Buat penonton kami gitu penonton di sana, di luaran sana. Pepatah lamun iya mah berarti Sundana apa ya? Sundanya. itu Sunda pepatah itu. Itu pepatah tuh Mak. Bukan. Pepatah mengatakan berarti, tapi kalau enggak Piwejang, Mak. Mamatahan. Piwejang. Piwejang sepuh. gitu. Ibaratkan emak ngasih piwejang kanggo kurang kalihna gitu. kudu kumaha gitu. Misalkan hanya Pesan-pesan. Pesan-pesan. yang karir bagus, jodoh dimudahkan. Nah, yang netral-netral aja gimana, Mak? Menurut Mak gitu. Buat anak emak apa? Sadayana Sadaya, Seluruh. anggenu nonton emak ieu. Maaf ya. Piwejang dari nenek. Anak-anak di sini, benar nggak? Apa bilang Bebas. Bebas. Anak-anak di sini yang baru datang ke gubuk nenek, Nu nonton ongko. ya, yang nonton dari mana-mana, ya nak, biar banyak yang nonton. Ini nenek di hutan sendirian, nggak ada siapa-siapa. Emak sering ketemu sama gaib, sama ular yang enggak seperti ular biasa. Ularnya pakai mahkota, apa ya sisitnya kalau bahasa Indonesia? sisik. Sisitnya berkedip-kedip,
kayak mutiara. Udah gitu sama emak, ular itu, jangan ganggu. Kamu, aku, bilang nenek. Iya mak, ya mungkin itu sebetulnya bukan pepatah ya, itu alur cerita mak yang tadi sebetulnya. Kesimpulan. Ya mungkin untuk kesimpulannya mungkin seperti ini teman-teman, apabila kondisi teman-teman sama seperti matang tinggal di tengah hutan, tidak boleh ya kita takut atau mengkhawatirkan, karena hidup atau matinya seseorang sudah ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya Maya. Dan untuk agar kita terhindar dari, makasih banyak Mak sudah meluangkan waktunya buat kami, buat penonton yang selalu setia menonton channel kami. Semoga kedepannya Mas selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke Mak, saya bersama teman-teman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.